Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani dengan Den Darsono Adi sebagai narasumber kali ini. Dan pada perbincangan pada pagi hari ini kita mau membahas tentang pemberlakuan new normal. Apakah new normal itu dan bagaimana dampaknya? Apakah membuat kita menjadi lebih baik atau sebaliknya? Mari kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, Bapak Den Darsono, saya di sini mau menanyakan tentang hal new normal yang diperlakukan oleh pemerintah. Apakah new normal itu, Pak Bapak Den Darsono? Tolong dijelaskan. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, new normal adalah baru. Norma adalah kehidupan normal. Kehidupan sehari-hari masih normal sebelum ada corona. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari kita bekerja, melakukan pekerjaan sehari-hari, apakah ke sawah, apakah ke pasar, atau menarik bis, atau bekerja di perusahaan mana, berjualan, berdagang, atau ke kantor, dengan protokoler kesehatan. New itu maksudnya baru, dalam arti kehidupan yang normal tadi diperbarui dengan ditambahi dengan protokol kesehatan seperti yang seperti diterapkan pemerintah. Protokol kesehatan itu adalah setiap kita pergi kemana itu pakai masker. Masker adalah melindungi lubang pencernaan dan pernapasan, karena itu yang rentan sekali terjangkit virus. Virus itu yang bisa jadi dia dari udara, tapi juga bisa dari droplet air ludah. Nah, itu air ludah itu ada yang muncrat langsung, ada juga yang dia terbawa angin. Oleh karena itu kita kemanapun harus pakai masker, kecuali mau tidur itu jangan pakai masker, nanti nggak bisa sesak napas. Nah, selain itu protokol kesehatan yang lain adalah social distancing. Yang sebelumnya ada jaga jarak itu diterapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, yang kemarin diterapkan. Itu ternyata banyak warga yang ngeyel atau tidak patuh. Mereka berjubel di pasar, di macet di jalan-jalan raya, ya. Itu membahayakan mereka sebenarnya. Tapi itu satu membahayakan mereka, keduanya menyulitkan pemerintah juga. Karena kalau kurva itu kurva atau grafik daripada penanganan COVID-19 di Indonesia itu makin naik, itu pemerintah sedih. Bagaimana sekarang ketika dia pemerintah itu mengeluarkan dana tidak sedikit, triliunan, ratusan triliun untuk menangani kasus ini, COVID-19 ini. Seperti dunia juga, di luar negeri juga begitu. Banyak negara yang mengalami ini sama. Nah, kenapa pemerintah tidak lockdown? Artinya lockdown itu sendiri adalah mengunci keluar masuk dari negara, keluar masuk rumah. Nah, lockdown itu bahayanya di sini. Kalau lockdown adalah terjadi kekacauan, karena semua ditutup, semua pintu masuk ditutup, semua warga nggak boleh keluar rumah, di rumah saja, stay at home.
Nah, ketika dia di rumah saja tidak bekerja, itu pemerintah menjamin semua konsumsi warganya. Kalau seluruh Indonesia, di Indonesia ada 271 juta jiwa, dikalikan perharinya misalnya 20.000 saja, misalnya 20.000 saja, itu udah berapa triliun per hari. Nah, kalau itu kira-kira 3 bulan mampu nggak Indonesia? Nah, karena itu pemerintah kemarin melonggarkan setengah lockdown, itu adalah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kemarin diterapkan, alhamdulillah agak berhasil. Walaupun sebagian besar warga banyak yang di daerah banyak yang ngeyel atau tidak mematuhi aturan, banyak terjadi kemacetan, kerumunan massa di pasar-pasar, itu menyulitkan pemerintah dan juga menyulitkan mereka warga Indonesia gitu. Makanya Bapak Presiden menerapkan new normal. Artinya adalah norma itu kehidupan normal seperti biasa sebelum ada corona. Kita kerja, kita gerakkan ekonomi biar tidak ada derita lagi, tidak lapar lagi, semua pegang uang. Tapi kita dengan protokol kesehatan adalah pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumun lagi, dan jaga imunitas tubuh, kekebalan tubuh. Itu dijaga dengan makan atau minum vitamin C dan vitamin E. Saudara-saudara pasti tahu vitamin C itu apa dan vitamin E itu apa. Kalau ada orang-orang jualan obat-obatan seperti yang di Sinsai, di toko obat itu hanya menguatkan imunitas tubuh, bukan untuk obat corona. Corona itu obatnya belum ditemukan. Gitu. Sebaiknya dengan penerapan new normal ini insya Allah semua warga Indonesia bisa memahami, bisa menggerakkan ekonomi, bekerja seperti biasa, seperti keadaan normal. Dengan protokol kesehatan itu, insya Allah Indonesia terbebas dari corona dan sejahtera. Kita tidak akan, negara juga tidak bangkrut, tidak sia-sia menerapkan aturan ini. Mohon sekali lagi saya jelaskan, new normal adalah kehidupan sehari-hari, bekerja biasa seperti sebelum ada corona, dengan ditambah pembaharuan new. Pembaharuan itu protokol kesehatan. Jadi tiap hari bersih diri, mandi, cuci tangan, cuci badan dengan sabun. Sabun itu untuk mengantisipasi virus corona itu matinya di busa sabun. Dan minum air hangat itu adalah corona itu mati di udara panas, di tekanan udara panas. Dan seperti itu imunitas tubuh itu nggak sama, memang semua orang tuh nggak sama, imunitas tubuhnya tuh nggak sama, ada yang kuat ada yang enggak. Ya rata-rata yang berpotensi terjangkit itu adalah yang umur di atas 50, seperti lansia dan bayi, balita, itu mudah sekali. Kalau memang orang yang biasa 45 ke bawah memang sehat. Tapi kalau dia tidak mengabaikan protokol kesehatan, bisa jadi mudah terjangkit juga. Orangnya sembarangan. Terus ketika dia orang dalam perjalanan jauh capek, itu juga capek, itu imunitas tubuh lemah, berkurang, dan ditambah lagi dia mengantuk. Terus itu kecapean, bukan ketika perjalanan jauh itu ya, itu bukan berarti. Makanya kemarin transportasi dihentikan, bukan apa, yaitu. Tapi ketika orang-orang ke sana, kalau dia itu tetap kerjaan saya itu ekspedisi, pergi jauh terus. Nah,
boleh sekarang gitu, tapi dengan protokol kesehatan, pakai masker, jaga kesehatan tubuh, jaga kebersihan, itu perlu gitu. Itu kalau nggak pakai begini, orang dibiarkan saja alami, biar aja mau sembuh bodoh, mau nggak bodoh, orang merasa kuat. Itu namanya herd immunity. Herd immunity itu adalah pengobatan alami. Jadi orang dibiarkan saja, udah kalau dia kuat ya dia survive, bisa hidup terus. Kalau dia nggak kuat mati. Nah kalau mati terkapar di jalanan, orang-orang nggak gitu seperti di India. Di India itu hancur sampai akhirnya Brasilia itu kemarin dia menerapkan herd immunity. Masa bodoh dia lockdown nggak mau, PSBB nggak mau pakai herd immunity. Sekarang Brasilia itu kematian dari COVID-19 ini melebihi Italia dan Amerika. Dia di atas 100.000 sampai hari ini. Amerika Serikat sebagian besar memang satu karena virus itu sendiri, yang lain adalah dampaknya. Nah, di sini ketika kita menghadapi new normal, kita juga harus ini menekan akibat dampak dari corona kemarin. Itu banyak orang yang kesulitan keuangan, kesulitan itu jadi stres, jadi pikirannya memikir dengan pikiran kita santai, kita nggak, karena ekonomi bisa bangkit lagi ya, insya Allah kita nggak seperti di Brasilia dan di Amerika sebagian besar karena di lockdown, dan lockdown itu sendiri berbahaya. Satu, penerimaan BLT, bansos dan sebagainya itu yang kira-kira mungkin tidak merata atau mungkin tidak mencukupi, itu orang bisa stres, dan stres itu membuat imunitas tubuh melemah gitu. Dari ketakutan, stres itu membuat imunitas tubuh lemah. Nah, ketakutan karena apa? Karena tidak tahu, tidak paham. Makanya pengetahuan itu penting. Dengan begini saya menjelaskan new normal itu artinya biar saudara-saudara, bapak-bapak, ibu sekalian, warga negara se-Indonesia biar paham arti dari new normal tadi. Kalau paham, mengetahui, jadi tidak takut. Kita kerja seperti biasa. Kita lakukan yang kemarin di PSBB kita tarik karena banyak yang kurang paham. Untuk mengantisipasi yang lebih buruk, hal-hal yang lebih buruk, kita terapkan new normal. New normal itu biayanya ringan, asal kesadaran dari bapak-bapak semua, bapak ibu-ibu itu sadar. Kita kerja seperti biasa, jaga jarak, pakai masker, dan kesehatan tubuh seperti imunitas itu perlu. Terima kasih Bapak Don Darsono yang telah menjelaskan tentang apa itu new normal. Dan apakah saya boleh bertanya? Boleh. Oke, jadi gini kan, itu tadi kan dampak positif dari new normal. Betul. Apakah ada dampak negatifnya kira-kira tentang new normal ini nanti? New normal itu sebenarnya dampak negatifnya tergantung dari pemahaman saudara-saudara, warga-warga yang warga negara Indonesia yang menjalankan, dan itu peran daripada pemerintah daerah terkecil, misalnya RT RW, kelurahan sampai bupati, itu penting sekali. Jadi mensosialisasikan era new normal itu kepada warga oleh RT RW dan lurah atau humas Pemda. Tanpa penjelasan yang jelas, itu
warga-warga yang bagian bawah yang tidak pernah menonton TV, nggak pernah punya HP, yang gagal, yang gaptek. Tahu gaptek? Tahu, tidak mengerti tentang teknologi yang ada di era sekarang ini. Ya. Nah ini mohon anak-anaknya yang tahu itu menjelaskan kepada orang tuanya tentang arti era new normal. Sebaiknya itu penting tuh. Kalau nggak dijelaskan begitu, ini banyak yang nggak mau tahu. Nah, itu kesulitan. Yang negatifnya itu. Jadi negatifnya ketika mereka tidak ini, wow sekarang bebas, boleh kerja kemana-mana dan nggak mau pakai masker, nggak mau cuci tangannya, masa bodoh. Ya udah, nanti akhirnya kayak herd immunity, terkepar di jalan dia nanti ketika new norma itu tidak diterapkan dengan baik, tidak dilaksanakan dengan baik, karena warganya tidak paham dan ngeyel, itu berakibat lebih buruk daripada herd immunity. Itu seperti herd immunity, dibiarkan saja orang diberi kebebasan, tapi dia tidak mau, tidak paham, dia dilanggar, aturannya dilanggar, tidak memakai protokol kesehatan. Itu dia akan bukan terjangkit, bisa mati di jalan. Nah, untuk ini juga dibutuhkan penanganan juga dari gugus tugas COVID-19 yang sudah ada dari atas sampai ke bawah. Gugus tugas itu tidak harus dari pemerintah pusat, daerah. Dari pemerintah daerah, kabupaten juga ada gugus tugas yang nanti turun sampai ke kelurahan, kampung, ke desa. Itu harus ada gugus tugas yang dia paling tidak mengetahui sedikit lah tentang bahayanya corona itu, new era itu, dan juga dia sebagai gugus tugas itu di depan seperti Satpol PP, misalnya melarang mengetek. Nah, misalnya di pasar kok dilihat di jalan masih ada orang-orang nggak pakai masker, itu ditahan, itu ada sanksinya. Seperti sekarang yang pelanggar PSBB nggak pakai masker kena sanksi. Besok di dalam new normal tetap ada sanksi, bukan bebas sama sekali. Kalau bebas sama sekali namanya herd immunity. Itu pemerintah nggak mau tahu nanti kalau yang mati, warganya mati semua, nggak mau tahu. Nah, ini negatifnya begitu. Jadi negatifnya tergantung daripada warga yang apakah dia menerapkan itu menerapkan protokol kesehatan atau tidak. New itu yang perbaruan itu yang protokol kesehatan itu adalah pembaruannya daripada kehidupan normal. Itu aja. Demikianlah kira-kira panjang lebar yang telah saya jelaskan tentang new normal. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi bisa dipahami oleh bapak-bapak, semua bapak-bapak, ibu-ibu. Dan kalau sekiranya penyampaian pendapat saya tadi kurang berkenan dan kurang cerdas, kurang benar, tolong Bapak Ibu sendiri bisa memaafkan dan bisa meluruskan dengan pengetahuan Bapak. Oke, sampai di sini penjelasan saya rasa sudah cukup. Sekarang saya serahkan kembali kepada narator. Kesimpulan pada perbincangan pada pagi hari ini itu yaitu semuanya bukan karena pemerintah ataupun para medis. Semuanya itu tergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana kita mengetahui tentang apa itu bahayanya corona dan bagaimana mengantisipasinya itu. Kita harus pandai-pandai, pintar-pintar menjaga diri ya. Nah, kalau kita nggak bisa menjaga diri ya sudah tadi tidak memberlakukan new normal malah menjadi herd immunity. Jadinya mati karepmu, urip karepmu. Oke, sekian dari saya. Apabila saya mempunyai kata-kata yang kurang berkenan kepada Anda,
Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Saya Ridwan Sanjaya Putra. Dendersono Ade. Kami mengucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.